Tak dredeg jauh. Yang penting aja nggak tiru i. Wali singa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Bagaimana kabarnya? Baik sekali. Baik sekali. Alhamdulillah. Karena kan sudah siang. Iya. Kalian dari pagi sudah berkali-kali berdoa. Iya, enggak usah berdoa. Enggak. Saya teringat satu kaidah yang berbunyi makana aksara fi'lan wa aksara fadlan. Apa itu, Pak? Jika amal perbuatan dilakukan secara banyak maka ganjarannya yang makin banyak. Mari kita berdoa. Oh iya. Ikuti saya. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma. Subhanallahumma. Rabbana la ilma lana. Rabbana la ilma lana. Illa ma 'allamtana. Ini jangan lama. Innaka antal alimul hakim. Wa tub alaina. Innaka antat tawwabur rahim. Wa taqabbal minna. Innaka antas samiul alim. Wa alimna min ladunka ilman nafi'an. Ya dzal jalali wal ikram. Allahumma ftahna hikmataka. Wa ansur alaina rahmataka. Ya dzal jalali wal ikram. Amin. Menurut waktu biar Ingin ulang. Ya, sebelum memasuki pembelajaran hari ini, kita mengingat pembelajaran minggu kemarin. Ya. Ada yang ingat minggu Tidak, kemarin? sama sekali Tidak. tidak. Kosong. Oh, benar. Islam. Baik. Maksudnya Islam di Nusantara, Pak. Ya, ada berapa teori? Apa saja? Bujarat. Nepotisme. Bujaran. Persia. Yang lain, Pak. Persia. India. Spanyol. Oh. Menang Argentina, Pak. Gimana di Bandung? Hari ini kita akan membahas tentang wali songo. Ada yang tahu wali songo itu apa? Wali songo secara bahasa berasal dari kata dua kata. Lawur. Orang-orang terpilih, Pak. Walinya di sono. Iya, Pak. Nah, ini saya jelaskan. Wali songo secara bahasa berasal dari dua Kata. apa aja? Wali Pal songo. dan pal songo. Sana. Nah, wali menurut bahasa itu berarti dekat atau Kasih. kerabat. Secara istilah wali itu sebutan bagi orang yang dianggap keramat dan menyebarkan agama yang saling. Nah, songo sing nyaman ngomong kita mau gimana? Songo adalah itu berasal dari Oke. Sana. Kata songo itu ada yang mengatakan berasal dari bahasa Arab dari kata sana yang artinya sama dengan lafaz mahmud. Tan dan puji. Berarti apa? Mas Adim? Yang dipuji. Terpuji. Terpuji. Dan ada yang mengatakan songo itu berasal dari bahasa Jawa yang berarti 9. Dapat disimpulkan wali songo adalah apa Haji? Orang agama Islam yang berjumlah 9. Pak kerabat siapa? Kerabat
Kerabat yang ada 9. Kerabat yang ada 9. Ini interogasi kan? Oh, interogasi gua. Terus. Dan ada yang mengatakan Wali Songo itu adalah sebuah organisasi dakwah, lembaga dakwah, Pondok pesantren. jika salah satu anggotanya itu meninggal, maka diganti dengan wali yang Baik. Mas Asrul contohnya. nah ini. Selanjutnya saya akan jelaskan periodisasi Wali Songo. Nah, Oke. Periodisasi bagaimana? nah. Di angkatan pertama, Pak, generasi mas. Oke. Angkatan pertama pada tahun 1404 sampai 1421. Wali Songo ini terdiri dari ini. Ada siapa ini? Maulana Malik Ibrahim. Maulana Isa, Ahmad Jumadil Kubro, Maghribi. Nah ini angkatan pertama Wali Songo. Berjumlah 9. Nama angkatannya apa, Pak? Nama Sena. Nama angkatan Nares Para, Pak. Nares Para. Naris suara, Bos. Nares Para angkatannya. Nah, di angkatan kedua Oke, Zen. Yang kedua ke Zen. Angkatan nomor Setan. Tolong kerjasamanya Mas Fauzi. Nah, di angkatan kedua ini mengangkat Sunan Ampel karena Maulana Malik Ibrahim Sunan Gresik itu meninggal. Dan yang angkatan ketiga pada tahun 1435 Syekh Maulana Malik Israel dan Maulana Ali Akbar wafat, lalu diadakan pengangkatan Sunan Kudus dan Sunan Jadi. Ketuanya siapa, Pak? ketuanya ini Sunan Ampel. Jadi nunggal langsung menghentikan posisi. Oh, jadi ketua Berarti Pak. ketua apa, Pak? Ketua angkatan pertama Sunan Giri, Pak ya? Bukan, Mas. Sinten? Bukan. Angkatan pertama tidak ada Sunan Giri, Mas. Adanya Sunan Gresik. Gresik. Ya, ini. Itu ketuanya, Pak. Ketuanya, Pak. Baik. Baik. Lanjut. Yang angkatan keempat, ini mengangkat 4 wali sekaligus. Enggak sekaligus ya, tidak bersamaan. Ada Sunan Giri, Sunan Bonang, Sunan Kalijogo, dan Sunan Derajat. Nah, di sini tidak diterangkan secara spesifik ya. Antara contoh kayak Sunan Giri ini naik menggantikan siapa dan karena apa? Meninggal apa? Sudah tua atau sudah tidak aktif gitu. Sudah sepuh, sudah sepuh. Dinonaktifkan, Pak. Oh, tidak bisa apa berdakwah secara luas. Dakwah, Mas. Anda dikeluarkan dari grup. Anda dikeluarkan dari grup. Ada yang kawan. Dia kayak angkatan sebelumnya diterangkan, kalau yang sebelumnya kan meninggal akhirnya diganti. Kalau yang di angkatan keempat ini tidak dijelaskan. Apakah Saya beda circle? juga mencari gitu. Beda circle apa, Pak? Mungkin. Selek. Saya kan kelemahan. Dia mengangkat 2 wali, Raden Fatah dan Fatahillah, menggantikan Jumadil Kubro dan Maulana Maghribi yang wafat. Dan angkatan yang terakhir, angkatan ke-6 pada tahun 1477, Raden Fatah ini dijadikan raja. Akhirnya posisinya digantikan oleh Sunan Muria. Nah, sekarang angkatan berapa, Pak? Angkatan ke-25. Nah, kita masuk ke Sunan Gresik. Sunan Gresik Maulana Malik Sunan Gresik memiliki nama asli siapa, Mas Fauzi? Maulana Malik Ibrahim. Maulana Malik Ibrahim. Dia berasal dari Gresik. Gujarat. Gujarat. Ada yang mengatakan dari Persia. Maghribi. Dianggap paling tertua karena berada di angkatan Pertama, kali ketua. Ketua. Ya. Bos. Dia mendirikan masjid dan pesantren di Gresik untuk mengajarkan Islam kepada santri dan penduduk. Nama pesantrennya Dia apa? wafat pada tahun 1400. Masehi. Nah, datang ke
Jawanya itu pada tahun 1404. Berarti hanya 10 tahun berjawa kan? Lu tahun itu kita mana? Kira 15. Ya. Strategi dakwah yang digunakan yang pertama pendekatan personal. Seperti apa, Pak? Ya bergaul, ya menunjukkan sifat-sifat yang mulia Oh, ngopi. ramah, ya bisa, sangat bisa itu. Yang kedua berdagang, dia berdagang di pelabuhan terbuka, jadi berinteraksi dengan masyarakat luas. Bisa Yang bahasa Jawa. ketiga pertanian dan pengobatan. Pada Maulana Sunan Giri itu datang ke Gresik, hasil pertaniannya meningkat Oh, kok iso? dan bisa mengobati orang-orang yang sakit menjadi sembuh. Dikarenakan apa, Pak? Karena aku musik karoma itu loh. Anaknya itu apa? Itu deh. Dan keempat, dia mendirikan pondok pesantren. Namanya apa, Pak? Pak. Nama pesantrennya apa? Pesantrennya apa? Oh, Maling Anu. Pesantren Maulana Maling Ibrahim. Sunan Ampel memiliki nama asli siapa Mas Azril? Raden Rahman. Betul. Dia lahir pada tahun 1401. Mbak Fatihah. Dia udah Salam. Beliau anak dari Sunan Gresik. Ayah Sunan Ampel yang bernama Sunan Permodian, makamnya di mana? Ya. Ibunya ada yang tahu namanya siapa? Fatimah. Dewi Condro Geni. Dia itu putri dari kerajaan Campa. Ada tahu Campa di mana? Gak tahu. Campa itu dulunya itu daerah di Kamboja. Karena Kamboja itu diserang Vietnam, akhirnya sekarang wilayahnya masuk di Vietnam. Sekarang Vietnam sampai itu. Vietnam apa? Vietnam sekarang serang Pak, diserang, serang perang. Terus, kok bisa sekarang Sunan Ampel bisa ke Jawa gimana? Lah, ini tak cerita nih. Datang dulu. Gimana? Pemilihan Pak. Yang dulu. Sunan Ampel itu ke Jawa untuk mendatangi bibinya. Bibi, bule. Bulenya itu dinikahi Raja Majapahit yang bernama Brawijaya V. Nama bibinya siapa, Pak? Nama bibinya. Oke. Lanjut. Jalanan dari Campa ke Jawa itu tidak langsung ke Jawa, tapi dia itu pernah singgah di kerajaan Palembang. Yang rajanya yang pada waktu itu namanya Aryo Damar. Damar Wulan. Nah, sempat membesarkan rajanya, tapi rajanya itu tidak berani mengungkapkan kepada rakyatnya. Takut. Takut puasanya. Takut. Sekitaran 2 bulan singgah di kerajaan Palembang itu. Akhirnya melanjutkan terus berlabuh di Tuban. Ada yang mengatakan di Gresik, tapi lebih kuat di Tuban. Singgah di Tuban nggak langsung ke Majapahit. Singgah di Tuban sampai ayahnya meninggal, akhirnya dimakamkan di Tuban. Jadi Sunan Ampel datang ke Jawa itu bersama ayah Sunan Ampel sama saudaranya, namanya Ali Murtado. Pak Ali. Setelah ayahnya meninggal,
Setelah ayahnya meninggal, itu melanjutkan perjalanan ke Majapahit untuk menemui bibinya. Setelah di sana, akhirnya jalin dengan baik sama kerajaan Raja Majapahit. Setelah itu diperintah untuk berdakwah di Surabaya. Nah, di Surabaya dipasrahkan pada Adipati Surabaya bernama Arya Lembusuro. Tadi Aryo Dharma, sekarang Arya Lembusuro. Adipati pertama Surabaya itu. Makamnya di mana, Pak? Nggak tahu, Pak. Gunung Kelon, Pak. Oh iya benar. Pada perjalanan ke Surabaya, pada waktu itu pusat kerajaan Majapahit itu berada di Mojokerto. Itu melewati beberapa daerah, yaitu yang pertama daerahnya Pari, desa, kecamatan itu. Kartonyono. Terus melewati Krian, terus melewati Turi. Promo. Oh, Terus yang terakhir Berbin. pada waktu itu namanya Desa Kembang Kuning. Oh, Kembang Kuning. Nah, itu Sunan Ampel Singgah. Singgah bertemu dengan namanya orang itu Ki Kimbang Kuning. Eling ya. Kimbang Kuning. Ini sempat menjadi pengikut Sunan Ampel, dan di situ Sunan Ampel menikahi anak dari Kimbang Kuning yang bernama Nyai Karima. Islam jenenge. Karima. Di pernikahan itu memiliki 2 anak perempuan. Yang pertama bernama Murtasia yang nanti akan dinikah dengan Sunan Giri. Yang kedua namanya Murtasima yang nanti dinikah oleh Raden Tata. Terus lanjutkan ke Surabaya, dipasrahkan kepada Adipati Surabaya itu sampai dijadikan imam di situ. Akhirnya Arya Lembusuro itu meninggal, dan akhirnya Sunan Ampel ini menggantikan posisi sebagai Adipati Dolken. Kamu tuh sih hilang. Lah kok hilang? Iya. Anak-anak. Wes Pak, udah. Sama dilihat ya foto-fotonya ini. Oh iya. Siapa? Nanti bejo-bejoan. Setelah menjadi Adipati, Sunan Ampel ini menikah dengan Nyai Ageng Manila yang kalian kenal itu, yang pakai Filipin Manila. Ya, Nyai Manila ini anak dari Adipati Tuban yang bernama Aryo Seno. Oh, Pak Seno. Pak Seno. Oh, Cak Seno di Noviara. Lembusuro sama Aryo Seno. Ya, Manila ini pernahnya cucu dari Aryo Lembusuro. Bang, karena anak Lembusuro, Adipati Surabaya ini anaknya dinikahi sama Aryo Seno dan memiliki anak yang namanya Nyai Ageng Manila. Jadi pernikahan dengan Nyai Ageng Manila itu memiliki 5 anak. Yang pertama namanya Nyai Fatimah, yang kedua Nyai Wilis, terus yang ketiga Nyai Tawi Klotok. Nah, yang keempat itu Sunan Bonang. Yang kelima Sunan Derajat. Yang di dakwanya yang pertama pendidikan dengan mendirikan pesantren. Jadi pesantren ini namanya pesantren apa? Sunan Ampel. Ampel Denta. Ampel Denta. Di sini meluluskan banyak wali-wali besar. Meluluskan. Diklat. Ngeri.
Ada siapa aja? Sunan Giri. Sunan Giri. Giri. Terus anaknya sendiri Sunan Sunan Bonang. Bonang. Derajat. Derajat. Terus Raden Patah. Ada lagi Pak, kurang satu Pak. Kurang satu. Ahmad Fauzi. Terakhir Ahmad Fauzi Bang. Ahmad Fauzi. strategi dakwah yang kedua yaitu sosial kemasyarakatan dengan menikahkan orang-orang yang menyebarkan agama Islam dengan bawaan kerajaan-kerajaan Majapahit, bawaan-bawaan dari kerajaan Majapahit. Bahkan Sunan Ampel sendiri memperhatikan itu. Dia sudah menikahi anak Adipati Yang ketiga berbangsa Bertanah air. Bosok gawangan elane politik. Oh ya. Gimana Pak bentuknya? Bentuknya dia itu sebagai perancang Kesultanan Demak dan mengutus muridnya untuk menjadi raja pertama yaitu Raden Patah. Oke Pak. Yang kedua ini yang tak boleh apalah kali ya Rare. Mang Mangan. Dia memiliki ajaran yang terkenal yaitu ajaran Molimo. Apa ya jamu limo? Mas Adi, Mas Adi, Mas Adi. Apa ya Mas Adi? Memangan, memising. Apa aja? Apa lagi ngombe? Molimo. Apa ya jamu Ngombe limo? Mas Adi. Mau turu. Ngombe. Manut aku. Ramadan. Yang pertama apa? Ramadan. Mau tidak mau ber? Zina. Terus Main. berarti Berjudi. tidak mau berjudi. Yang ketiga Maling. Maling. Apa? Memaling. Maling. Berarti tidak mau mencuri. Terus yang keempat. Jadi apa Mas Adi? Menghisap. Tidak mau narkotika, narkoba gitu. Terus yang terakhir. Ramadan. Tidak mau bermabuk-mabuk. Lama kan? Paham Bapak? Masuk Sunan Giri. Ya, ada yang tahu nama asli Sunan Giri? Raden Paku Pak, Raden Paku. Raden Paku. Terus ada Arya yang lagi? Samudro, Arya Samudro. Arya Samudra. Ada yang lain? Joko Samudro. Mbak, ada yang tahu? Raden Ainul. Tak ceritain lagi. Ya, siapa? Saya suka. Ya. Pak lagi kan gantak ya. Nah, Sunan Giri ini anak dari tadi Bapak Ishak, Maulana Ishak. Maulana Ishak dan ibunya Rojo. Ibu Ishak. Haji Marwani. Kuning. Tapi Bu. ibunya itu putri dari kerajaan Belambangan. Sekarang kerajaan Belambangan itu ada di Banyuwangi. Banyuwangi. Banyurit. Ceritanya gini, kok bisa dinamakan Joko Samudro? Tak cerita lagi. Iya. Jadi Maulana Ishak itu berdakwah di daerah sana, di daerah kerajaan Belambangan. Dan di sana dia itu sampai menikahi putri Raja Belambangan. Dan tapi dia gagal mengislamkan mertuanya Raja Belambangan itu. Akhirnya Maulana Ishak itu diusir. Terus istrinya Maulana Ishak itu hamil tua. Dia meninggal setelah melahirkan anak dari Maulana Ishak. Terus pas lahir anak itu, kerajaan Belambangan itu terkena wabah penyakit yang besar. Akhirnya rajanya berpikiran atau beranggapan bahwa wabah ini terjadi karena lahirnya anak dari Maulana Ishak itu. Kalau belajar. Akhirnya bayi itu dipeti dan dibuang di Laut.
Akhirnya ditemu Luffy. oleh Mungkin ada Luffy. janda kaya yang bernama Pinanti. Namanya Pinanti, jadi Luffy. namanya Pinanti. Dan setelah beranjak lumayan dewasa, Sunan Giri, akhirnya anak itu kan ditemukan di laut, akhirnya dinamakan Joko Samudro. Di sana gitu. Setelah itu sudah besar, akhirnya dipondokkan di Sunan Ampel Denta. Ini generasi berapa, Pak? Santri generasi berapa? Pertama. Berangkat bersama. Pondok pesantren Ampel Denta. BJ, mboten asal BJ kok, Pak? Guru, Pak. Setelah itu mau 25. mondok di Sunan Ampel, yaitu belajar ilmu-ilmu agama bersama Sunan Ampel dan Sunan Bonang dan Sunan Derajat. Setelah itu dia mau haji. Dia itu berangkat haji. Kalau haji kemana? Kalau haji? Singapura. Nah, dia berangkat haji bersama Sunan Bonang. Di perjalanan sampai daerah Pasai atau Malaka nggak salah. Itu bertemu dengan bapaknya Maulana Isa. Di situ akhirnya Kak Sido ya, Kak dioleh terus no. Ulangi ilmu agama itu. Setelah itu disuruh pulang gambar. Kok iso ngono, Pak? Disangoni lemah gambar. Terus balik nang Jawa. Kok nang Jawa ngomong ya. Kembali Nusantara. Kembalilah di Nusantara ke Pulau Jawa. Disuruh kembali ke Jawa. Disangon kali tanah. Disuruh menyamakan tanah yang ada di Jawa. Akhirnya bertemu di daerah tinggi yaitu Giri Kedaton. Giri Kedaton. Setelah itu di sana Sunan Giri membuat pesantren. Giri Kedaton. Nah, pesantren ini yang semakin lama itu menjadi kerajaan yang bernama Giri Kedaton. Giri Kedaton. Ampel Denta. Ini siapa ketuanya? Ini lagi terus. Bagian cerita jenengan. Namun. Bibimu. Tak sepil aja ya. Ya. Lama. Selanjutnya Sunan Bonang yang memiliki nama asli Maulana Abdul Ibrahim adalah putra Sunan Ampel, lahir pada 1465 dan wafat 1525. Dia belajar Islam dari ayahnya sendiri dan kemudian merantau ke Pasai untuk mendalami agama tersebut. Jasa Sunan Bonang sangat besar dalam penyebaran Islam. Jadi pertama kali Sunan Bonang itu dakwah ke Luwu Kediri. Tapi Kediri. Luwu. Ya, Pak. Dulmu ya. Dulu, Pak. Karena apa, Pak? Pikir Mindo, Pak? Di sana gagal. Bangun memang. Karena beliau ini masih memakai strategi yang keras, tegas. Dia itu merusak arca-arca yang dibangun. Karena di sana masih mempercayai jiwa Buddha. Kediri kalem-kalem mau buat. Agama Berawati, Pak. Ya. Pangkulan. Akhirnya karena gagal dipanggil dengan Raja Demak, yaitu siapa? Raden Raden Batak. Mata itu jadi imam di. Masih Laso. Setelah itu pindah lagi ke Lasem, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang. Di sana beliau ini menciptakan atau membuat tempat persujudan, bahasanya Zawiyah. Keluar, Pak, keluar. Ya, keluar. Keluar menyepi, Pak. Oh iya, keluar. Iya. Terus Bali. setelah di Lasem itu dia juga membangun pondok yang namanya Pondok Watu Layar.
Dan setelah itu Sunan Bonang sering terlihat berdakwah di Tuban, akhirnya meninggal di Tuban. Makamnya ada berapa? Ada PR aja ya masih. Ada banyak ya? Sunan Derajat nama aslinya Raden Qasim atau Raden Syarifuddin, lahir 1470 sebagai anak Sunan Ampel dan saudara Sunan Bonang. Bapak di pertengahan abad 16, berarti berapa kan sih abad 16? 1650-an lah. Dan dimakamkan di Sedayu, Gresik, Jawa Timur. Lamongan Pak. Lamongan Pak, iya. Oh ya. Sedayu. Nah, karena waktunya sudah habis, langsung saja saya kasih berdoaan arisan. Nanti ada yang ngambil laki-laki satu, perempuan satu. Nanti bacakan namanya siapa ya? Berarti kalau saya nyari gambar, nanti gambarnya siapa nanti kalian jelaskan. Apa lah gambarnya? Karena saya di bawah Tuhan satu strip dan di atas kalian satu strip, maka kalian strip. Guru. Nova pengen Nova Pak. Nova. Iya, Nova. Iya. Nova Pak. Ilham ya? Nova sudah ngomong aja kan? Gak ngerti bahasa. Kosong. Nah, Mas Ilham dulu. Ini arisannya ini. Maju. Disuruh maju aja nih. Maju saja. Maju saja biar kelihatan di video. Pilih sendiri Pak, pilih sendiri Pak. Karena motornya Pak Uji mah. Biografi. Ya, kenapa memiliki nama asli siapa Mas? Ini siapa yuk? Nama Siapa? Raden Rahmat. Kebiasaan teman tapi saya ngomel siapa fotonya. Panilat. Terus Ini namanya Sunan Ampel. Memiliki nama asli Raden Rahmat. Terus yang mempunyai ibu bernama Wulan. Terus memiliki bapaknya penting. Ibrahim Asmarokondi. Oh Gibran. Sudah lihat. Kalau jangan Pak, saya itu udah Mas belum ya? Oke, siap. Nah, selanjutnya sama Mbak Nita. Ya betul. Ini kamu tuh barang kan kayak. Mari kita foto bareng kalau gitu. Oh kan diganti ceritanya. Ya, kemudian Sunan Derajat. No, kok padha ngelampel. Sing apa Sunan Ampel tak? Sunan Giri. Berarti saya tadi ganti rumah kan. Didengarkan. Sunan Ampel ayo. Awas kok Bapak ini.
Ibrahim Asmara Kondi. Apa ini? Coba. Dita. Mandiri juga. Dan Ainul Yakin. Ayat. Kamera dulu. Ayahnya. Maulana Isa. Maulana Isa. Maulana Isa. Yusufnya. Sudah. Sudah sih. Dan Nama. Foto. Foto. Pak, ajak foto. saya rasa sudah cukup untuk pertemuan kali ini. Oh iya, Pak. Apabila Bapak ada kesalahan ya anak-anak tolong dimaafkan. Ya. Siap. Semoga bermanfaat. Akhir kalam. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam.